فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita insyaallah akan mengkaji beberapa serpihan dari kitab Fawaidul Fawaid untuk sementara ini, yang mana kita ambil salah satu tema dalam kitab yang berfaedah ini, yaitu tafsir awail suratil Ankabut, tafsir awal-awal dari surat Al-Ankabut, dengan judul lebih spesifik yaitu jika beriman maka pasti diuji. Jika beriman, pastilah akan diuji. Dan di sini insyaallah kita bacakan terlebih dahulu beberapa ayatnya, awal-awal dari surat Al-Ankabut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. Jemaah sekalian rahimakumullah, ayat-ayat yang mulia yang baru saja kami bacakan tadi itu adalah jawaban atau kunci jawaban tentang sebagian permasalahan di kehidupan kita, terutama masalah fitnah dan ujian. Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, terus mereka tidak diberi fitnah, tidak diuji?
Sebagaimana juga di surat Al-Baqarah ayat 214. Kata Rabb kita Azza wa Jal, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian menyangka bahwa kalian akan masuk surga sementara belum terjadi pada diri kalian semisal dengan orang-orang sebelum kalian? Massathumul ba'sa wad-dharra. Orang-orang sebelum kalian, mereka itu telah tertimpa dengan keburukan dan madarat. Wazulzilu, mereka telah digoncang dengan fitnah. Hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai rasulnya mereka dan orang-orang beriman yang bersama dengan rasul tersebut itu mengatakan apa? Mata nasrullah. Kapan pertolongan dari Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Tahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu dekat. Dan juga di surat An-Nahl atau di surat An-Nahl ayat 106 Allah Ta'ala berfirman tentang ketika menyebutkan orang-orang murtad dan orang-orang yang dipaksa. Man kafara billahi min ba'di imanih. Baik, kemudian di ayat 110, "Tsumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu tsumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim." Kemudian sesungguhnya Rabbmu, bagaimana apa yang perbuat oleh Rabbmu terhadap orang-orang ini, lilladzina hajaru min ba'di ma futinu, untuk orang-orang yang hijrah, jazakallahu khair. Min ba'di ma futinu, setelah mereka diuji, digoncang dengan fitnah. Tapi kemudian mereka thumma jahadu wa sabaru, kemudian mereka tetap berjihad dan mereka tetap bersabar. Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Sesungguhnya Rabbmu setelah hal-hal tersebut, setelah sudah beriman kemudian hijrah, ditimpa fitnah, mereka tetap berjihad dan bersabar. Setelah itu mereka dapat ghafur, yaitu mereka mendapatkan bahwasanya Allah Ta'ala itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Fannasu idza ursila ilaihimur rusul baina amrayn." Orang-orang ketika diutus kepada mereka para rasul, maka sikap orang ada dua. Imma an yaqula ahaduhum amanna wa imma an la yaqula amanna. Ada dua macam. Yang pertama, orang yang mengatakan kami beriman. Itu satu. Dan kedua, orang yang tidak mengatakan kami beriman. Cuma dua golongan. Imma mengatakan beriman, imma mengatakan tidak beriman. Gitu aja. Ya, yang pertama mengatakan kami beriman, dan yang kedua tidak mau mengatakan, enggak mau mengatakan kami beriman. Bal yastamirru ala amalis sayyi'at. Orang yang kedua ini terus aja melakukan amalan yang buruk. Ya, jadi cuma dua. Imma mengatakan kami beriman, imma mengatakan, imma tidak mau mengatakan kami beriman, enggak mau. Dan terus menerus di keburukannya. Maka kata Ibnu Qayyim kemudian, faman qala amanna. Nah, barang siapa yang mengatakan amanna, kami telah beriman, imtahanahu Rabbu azza wa jalla wa batalahu wa albasahu al-ibtila wal ikhtibar. Maka siapa yang mengatakan kami beriman, maka Allah Ta'ala akan mengujinya, akan memberinya cobaan dan bala. Iya. Wa albasahu al-ibtila'a wal ikhtibar. Albasa itu artinya memakaikan. Albasa kan kita punya libas. Wa libasut taqwa dzalika khair. Libasut taqwa berarti baju takwa. Libas. Albasa memperkenakan baju gitu. Memakaikan kepadanya baju. Seolah-olah walillahil mathalul a'la, seperti seorang ibu memakaikan bajunya pada anak, dipakai nama ibunya. Nah, kalau orang ini mengklaim saya beriman, maka Allah akan menguji dan memakaikan kepadanya baju ibtila dan baju ikhtibar.
yaitu pakaian ujian. Pakai ini ujian. Iya, pakai ini ujian. Ya. Untuk apa? Liyabina sadiqu minal kadhib. Agar tampak siapa yang sadiq, yang jujur, dan tampak siapa yang kadhib, bohong. Siapa yang benar ucapannya dan siapa yang cuma ngomong doang, beriman. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ada tes atau ujian militer, kalau emang betul-betul mau masuk, nih pakai baju ini, ayo gulung-gulung di mungkin lumpur atau di tempat yang bagi orang umum itu tempat yang mengerikan. Silakan. Untuk menunjukkan apakah dia memang betul-betul mau masuk militer atau enggak. Pasti ada ujian. Wa man lam yaqul amanna. Ya. Atau sebelumnya ya tadi kata Allah Ta'ala, wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dan kami telah memberikan fitnah dan ujian orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah Ta'ala betul-betul mengetahui dan Allah Maha tahu orang-orang yang sadaqu, orang-orang yang jujur, wa la ya'lamanna al-kadhibin, dan Allah Ta'ala kemudian pasti tahu siapa yang berdusta. Maka kata Ibnu Qayyim, "Wa man lam yaqul amanna," orang yang tidak mengatakan kami beriman, "fala yahsib annahu yasbiqu rabba li tajrubatih," maka jangan dia menyangka bahwasanya Allah itu lalai. Jazakallahu khair. Bahwasanya Allah itu lalai akan dosa mereka. Ya. Sebagaimana kata Allah, "Mahasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'ati yasbiquna sama yahkumun." Apakah orang-orang yang beramal jelek itu mereka menyangka bahwasanya mereka bisa lolos dari kita? Jelek sekali pikiran mereka. Ya. Sekarang orang yang yang enggak mau bilang beriman, enggak pernah mau bilang kami beriman kepada Islam atau kami beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka enggak mau ngomong gitu. Mereka itu menyangka bahwasanya kelakuan mereka di dunia ini luput dari pandangan Allah Ta'ala, luput dari catatan amal. Mereka kira begitu. Ya. Begitu orang-orang yang alladzina ya'maluna sayyi'at, yaitu orang-orang yang melakukan amalan yang jelek. Mereka itu menyangka, mengira bahwasanya ini luput dari pandangan Allah. Sama yahkumun. Jelek sekali apa yang mereka kira. Fa inna ahadan lan yu'jizallaha ta'ala. Enggak ada seorang pun yang bisa mendisablekan Allah, menonaktifkan kemahamampuan Allah Ta'ala untuk melihat, mendengar, mengetahui. Allah Ta'ala maha mampu, maha kuasa. Hadhihi sunnatuhu Ta'ala. Ini adalah sunnahnya Allah, ini adalah jalannya Allah. Takdir kauninya Allah, yursilur rusula ilal khalqi fayukadzibuhumun nasu wa yu'dzunahum. Yaitu di antara sunnatullah, Allah Ta'ala mengutus para rasul kepada para makhluk sekalian. Kemudian orang-orang mendustakan para rasul ini dan mencela mereka, menyakiti mereka. Ini itu sunnatullah jemaah. Sunnatullah. Maka kalau misalnya kita melihat dai benar, yang didakwahin juga kebenaran, tetapi kok difitnah terus gitu loh. Kok difitnah terus. Kadang kemudian bertanya di pikiran sebagian orang yang mungkin gak punya ilmunya, mengatakan, ini di mana kemahaadilan Allah Ta'ala? Bukankah dai-dai ini membela agama Allah, tapi kok malah difitnah? Ya. Ada apa kok seperti ini? Nah, ini fitnah ya. Ini sudah sunnatullah seperti itu. Difitnahnya dari beragam sisi, enggak mesti dari masalah materi dakwah, enggak mesti. Ya. Kadang-kadang fitnahnya dari apa? Fitnahnya dari hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan
materi. Contoh saya masih teringat jemaah, fitnah keluarga yang ada pada dai, dan semua dari kita punya keluarga dan pasti tahu bahwa saya namanya keluarga ya pasti ada masalah keluarga, masalah privasi, masalah yang mana itu termasuk asrarul buyut, yaitu rahasia-rahasia di balik atap rumah yang selayaknya hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian oleh keluarganya itu sendiri saja, khalas. Bahkan tetangga itu selayaknya tidak tahu. Tapi Allah Ta'ala uji dengan apa? Anak yang nakal misalnya, padahal anaknya ustaz. Kadang Allah uji kemudian dengan kritikan dari sebagian orang kepada ustaz ini dari segi dia ya istrinya bagaimana, anaknya bagaimana. Bahkan masih teringat mungkin jemaah sekalian, dai yang ketika itu zaman ketika itu booming dan disukai semua orang, seolah tidak ada satupun manusia yang tidak menyukainya, apalagi ibu-ibu menyukainya, masya Allah. Tiba-tiba dai itu nikah lagi, langsung namanya turun langsung karena nikah lagi. Allahul musta'an. Terutama ummahat, langsung majelis taklimnya dinonaktifkan gara-gara ini nikah lagi. Sekarang pertanyaannya, apa urusannya dakwah dengan nikah lagi kemudian difitnah, dicela, diblokir, dihina di mana-mana, padahal apa salah dia? Ini terjadi dan bapak-bapak jemaah tahu itu. Dan ini fitnah, ujian. Keburukannya bukan di nikah lagi, bukan. Ya keburukannya tentu di orang-orang yang mempermasalahkan itu, malah itu yang aneh. Apa urusannya mereka, gitu kan? Lihat. Dan itu berat jemaah sekalian. Kalau kita mungkin cuman sebagai penonton, penyaksi yang kita audiens saja, mungkin masya Allah serem juga. Berat bagi kita, kelihatannya berat. Apalagi bagi yang menjalankan, berat. Ya, fitnah. Pasti ada fitnahnya. Sekarang kalau misalnya ini para rasul, atau kita lihat yang sekarang para rasul tidak ada. Para rasul telah wafat kecuali Nabi Isa alaihissalam, dan tidak hadir di masyarakat kita Nabi Isa alaihissalam. Oke, yang dekat sama kita aja dai misalnya jemaah. Dai berdakwah. Yang mana kalau misalnya kita melihat ustaz pujaan kita yang kita sukai, karena ceramahnya mungkin lantang atau ceramahnya enak didengar atau jemaahnya banyak dan seterusnya, kita mudah-mudahan anak saya kayak dia. Iya. Tapi itu ngeliat enaknya aja kan. Coba kalau misalnya yang seperti tadi, berkata amanah, berkata kami beriman, berkata saya mau dakwah, kemudian Allah uji dia. Dan Allah kenakan kepadanya pakaian fitnah dan ujian. Dan itu misal terjadi pada anak kita yang kita harapkan jadi dai, ternyata ia jadi dai. Yang kemudian Allah pakaikan pada anak kita pakaian fitnah dan ujian di medan dakwah. Anak kita dicela misalnya, dicaci maki, difitnah sana sini karena dakwahnya. Kemudian terfitnah dengan harta misalnya. Karena bukan berarti dakwah ini bebas dari fitnah harta. Atau kemudian fitnah wanita, mungkin ini lebih lagi karena zaman sekarang masya Allah. Ya, bahkan sampai saya mendengar salah satu dari tadi ini salah satu ustadz bilang ke saya, salah satu ustadz Jakarta Barat, ada satu daerah di Jawa Barat bahkan, dan di sana bertaburan banyak janda-janda. Dan mereka lebih mengutamakan ngincer siapa? Siapa yang diincer? Ustadz. Kenapa? Mendingan sama ustadz sekalian daripada sama orang gak jelas katanya. Anda bukan berarti Anda mengatakan antum gak jelas, Pak. Bukan gitu. Cuman lihat, mulai zaman seperti ini yang diisyaratkan oleh Nabi SAW, satu orang kelak bisa berbanding berapa pria? Satu pria kelak bisa berbanding dengan berapa ayoman perempuan? 50 pada waktu nanti. 50 Pak. Iya.
Mungkin sekarang masih banyak orang yang anti poligami. Kelak mereka baru sadar tuh. Pada waktunya nanti dibatasin 4, tapi ternyata satu pria nanti bisa mengawin 50 karena saking apa satu, saking banyaknya perempuan, itu satu. Dan kedua ya tentu semakin banyak perempuan semakin menyedikitnya laki-laki, dan itu pun kualitasnya semakin dikit laki-laki. Itu. Ya. Dan yang ketiga itu fitnah akhir zaman. Ya. Itu fitnah. Sunnatullah. Ujian untuk para rasul dan orang-orang yang mengemban estafet tugasnya rasul, yaitu dakwah. Fitnahnya besar jemaah. Maka kalau misalnya dakwah itu baperan, gampang give up, baru dikritik sedikit langsung lumer, nangis bombay, kemudian gak mau dakwah, ini mending gak usah dakwah dulu. Karena berat. Dan musuhnya dakwah itu bukan seperti Anda musuh main PUBG, musuh main Minesweeper, musuh main atau main dengan musuh-musuh yang khayalan, bukan. Apa kata Allah di surat Al-An'am? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Dan begitulah kami jadikan untuk setiap nabi ada musuh, pasti punya musuh, dan musuhnya kata Allah syayatinal insi wal jin. Musuhnya berupa setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Iya. Itu kalau dakwahnya genah ya, kalau dakwahnya benar ya. Kalau dakwahnya enggak benar, bukan musuh setan itu. Temennya. Jadi kalau dakwahnya benar sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis dan dakwahnya betul-betul ikhlas, musuhnya itu adalah setan dari kalangan jin dan manusia. Tapi kalau emang dakwahnya ikhlas jemaah, iblis sendiri mengakui kesulitan kalau dakwahnya ikhlas. Kata Allah Ta'ala menyebutkan perkataan iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku betul-betul akan menggoda mereka kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang mukhlasin, terpilih karena ikhlasnya mereka. Jadi keikhlasan itu bisa membuat setan itu kesulitan untuk menggoda kita. Sebenarnya gitu. Ya, makanya jaga keikhlasan. Nah, para nabi ini musuhnya adalah setan dari kalangan manusia dan juga jin. Enggak cukup dari kalangan manusia aja. Kalau misalnya mau berdakwah atau beriman, musuhnya manusia dan jin. Ini bukan dalam konteks dakwah aja, tapi dalam konteks beriman juga. Karena Nabi SAW pendakwah dan beliau beriman. Kemudian di surat Az-Zariyat 52. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasul illa qalu sahirun aw majnun. Begitulah apa yang telah datang kepada orang-orang sebelum mereka dari kalangan rasul, yaitu kalau ada rasul yang datang ke kaum mereka ini, melainkan mereka pasti akan berkata sahir, majnun. Mereka akan menstempel rasul tersebut sebagai penyihir. Rasul dibilang penyihir, bayangin. Gimana? Malah justru rasul ini anti sihir. Ini malah dibilang pelaku sihir, pegiat sihir. Lihat, kan kebalik. Au majnun, dibilang gila. Dan dua tudingan ini mesti tidak ada pada para rasul. Ini ada faedah, ada pelajaran jemaah sini. Dulu kan Nabi Muhammad SAW disebut sahir, penyihir. Nabi Muhammad SAW disebut majnun, orang gila. Nabi Muhammad SAW disebut syair, penyair. Pertanyaan jemaah, apakah tiga kriteria ini satu aja dari tiga ini ada pada Nabi? Gak ada. Apakah Nabi penyihir? Tidak. Apakah Nabi majnun? Tidak. Apakah Nabi SAW penyair, ahli syair? Tidak. Bukan penyair. Beliau enggak melakukan syair. Yang ada padanya adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan ini menunjukkan, lihat di sini isyarat bahwasanya merupakan tradisi para rasul dan para dai. Tradisinya gimana?
stempel untuk mereka itu selalu meleset, tidak ada pada diri mereka. Ini syaratnya. Jadi kalau misalnya kita melihat nih dai sunnah, masya Allah, mengajarkan sunnah, antum tidak tahu aibnya secara personal. Semua orang punya aib secara personal. Taib. Kemudian ada tudingan dari fulan bahwa ustaz ini begini, jangan langsung percaya. Kalau memang antum lihat ustaz ini betul-betul jujur, insya Allah ikhlas, mudah-mudahan, jangan langsung percaya dengan segala tudingan. Apalagi tudingan yang bertolak belakang dengan prinsip keagamaan dia. Ya, jangan langsung terima, kecuali kalau memang sudah kita lihat dan tabayun betul-betul dan ternyata benar ustaz ini menyimpang misalnya, maka khalas, terbukti. Tapi insya Allah rata-rata kalau misalnya memang da'i ini, orang yang berdakwah ini ikhlas dan mengikuti jejak Nabi, tudingan-tudingan kepada dia pasti melesat dan nggak kena, insya Allah nggak kena. Baik. Di surat Fussilat ayat 43 Allah Ta'ala berfirman, ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik. Apa yang dikatakan kepadamu, tidaklah dikatakan kepadamu kecuali apa yang telah dikatakan kepada para rasul-rasul sebelummu. Jadi apa yang menimpa Nabi SAW dari ejekan, hinaan, tudingan, stempel yang buruk, itu semua sudah pernah berlalu pada rasul-rasul sebelumnya. Jadi enak Pak kalau misalnya kita ini beramal atau diuji, tapi sudah ada salafnya, sudah ada lampaunya pada orang-orang terdahulu. Ya, mungkin sebagian dari jemaah ini ada yang mungkin tinggal di desa dulu waktu masih kecil, aslinya wong desa. Kemudian pengen mencari pencaharian di kota. Maka pergilah ke Jakarta. Sebelum pergi ke Jakarta, sampean sawan dulu ke beberapa tetangga yang pernah pergi ke Jakarta. Sawan dulu ya, kemudian minta tips, minta trik, minta nasihat gimana menghadapi kerasnya kehidupan kota Jakarta. Akhirnya dinasihati sama bapak-bapak yang sudah pernah pergi ke sana, ke Jakarta. Jadi begini kalau di Jakarta itu kamu jangan gini. Dan ada gambaran kemudian, oh sudah ada pernah orang kampung saya yang ke Jakarta. Lebih enak gak rasanya? Lebih tentram gak? Lebih mudah gak? Iya. Merasa oh sudah ada orang sebelumnya. Dulu para sahabat pas bulan Ramadan puasa, itu berat, di awal-awal berat sekali. Tapi Allah Ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya, sahih enggak? Betul enggak, Pak? Puasa masih lama sih, jadi kajian-kajian puasa ayat-ayat ini kadang-kadang luput dari benak kita. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Kata Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaibnya, kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ini di sini ada motivasi dari Allah, penguatan dari Allah bahwasanya kalian capek puasa ini pun sudah pernah ada sebelumnya dari umat-umat sebelum kalian. Jadi kaum muslimin lebih tentram, lebih enak rasanya karena sudah ada salafnya, sudah ada pendahulunya. Ya begitu jemaah. Jadi kita lihat, kita mengatakan kita beriman nih. Saya beriman, saya hijrah, saya ke manhaj salaf dan seterusnya. Ya pasti itu sedang akan Allah Ta'ala kenakan padanya pakaian ujian. Dan ini jawaban untuk siapapun yang mengatakan, wah saya ini pas habis hijrah kok malah makin sengsara. Ya iya, antum diuji untuk membuktikan apakah pedang antum tajam atau tidak. Ya, kalau tumpul ya khalas, nggak usah ngaku-ngaku punya pedang yang tajam. Ya, karena belum kuat. Maka seperti itu. Siapa yang mengklaim dirinya sedang hijrah, maka dia berarti sedang mengenakan pakaian ujian. Siap-siap dengan ujian. Siap nggak? Kalau nggak siap jangan mengklaim dulu. Tapi harus siap sebenarnya. Harus hijrah. Harus betul-betul kembali ke Islam secara kafah.
dan kemudian siap dengan segala ujian. Siap dengan segala ujian. Jangan cuman kelihatan pas ada enaknya aja dia mau ke agama. Contoh misal, mau nikah nggak mas? Buat yang bujang, mau nikah nggak mas? Iya, siap, mau nikah. Taib, antum siap nikah nggak nih? Siap. Berarti kan dia harusnya siap dengan segala konsekuensi pernikahan. Punya tanggungan, ya. Kemudian juga ngurusin istri dan menafkahinya. Dan harus siap dengan segala kebengkokan perempuan, kegalauan istrinya, dan siap nanti ketika hamil merawatnya dengan baik, ketika lahiran menafkahi dan mengurusnya dengan baik, dan seterusnya. Harus begitu. Siap nggak tuh? Siap. Itu semua ujian, dan itu semua keniscayaan. Nggak bisa orang siap nikah nggak? Siap. Taib. Pas nikah kemudian dia nggak mau bersama, nggak mau menafkahi, nggak mau menanggung apa yang ada pada istri dan seterusnya. Nggak, saya nggak mau. Ini berarti nggak bertanggung jawab dengan ucapannya, siapnya dia. Nggak tanggung jawab dia. Begitu juga dengan orang yang hijrah. Harus siap dengan segala konsekuensi hijrah. Bahwasanya ada fitnah dan ujian di balik ini. Tapi ujian tersebut untuk apa? Dengan hikmah agar Allah Ta'ala melihat nih, ini orang jujur atau enggak. Kalau jujur, maka Masya Allah, Allah Ta'ala akan berikan keberkahan padanya. Kalau dia cuma ngomong doang, ya udah. Dia akan suatu saat kalau ngomong doang akan rujuk kembali ke masa lampaunya. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Wa man amana bir rusuli wa ata'ahum 'adawhu wa adzawhu." Dan siapapun yang beriman kepada para rasul dan mentaati mereka, maka pasti akan mendapatkan permusuhan dan juga rintangan. Fabtuliya bima yu'limuh, akan diberikan ujian dengan hal-hal yang menyakitkan. Wa illam yu'min bihim uqib fa hasala lahu ma yu'limuhu a'zama wa adwam. Adapun orang-orang yang tidak beriman kepada para rasul akan dihukum, maka terwujudlah kemudian hal yang menyakitkan lebih besar dan lebih continue. Jadi gini jemaah, mau pilih mana? Beriman apa enggak beriman? Beriman, ya udah, kamu bakal dapat permusuhan dan cacian, dan kamu akan diuji dengan hal yang menyakitimu. Itu kalau kamu beriman. Dari hal tiga, dapat permusuhan, dapat cacian atau misalnya rintangan, dan dapat ujian yang nyakitin. Itu tiga aja. Ya. Wa illam yu'min bihim uqib. Atau pilihan kedua, tidak mau beriman, maka dapat apa? Hukuman. Dan kemudian yang akan didapat adalah hal yang menyakitkan lebih besar, sakitnya lebih besar. Tidak beriman itu sakitnya lebih besar dan sakitnya lebih abadi. Iya. Sekarang jemaah, mohon maaf bagi yang belum menikah, kalau memang ada ya. Tapi insya Allah bakal nikah kalau belum. Lebih pilih mana? Sudah menikah atau sendiri? Mas, udah punya beranak, punya anak banyak. Masya Allah, sunnah Rasul 3. Ya. Hah? Istrinya 1. Iya. Sunnah Rasulnya berapa? 9. Iya. Taib. Lebih milih sendiri apa menikah? Iya. Orang yang udah menikah dan statusnya menikah pasti lebih prefer status menikah. Padahal kan ujiannya banyak ya. Insya Allah ya. Ujian banyak ini nggak mesti hina loh ya. Ujiannya banyak. Maksudnya ujian di sini ujian lah, ujian. Nggak mungkin menikah nggak ada ujian ya. Satu. Ya. Orang yang jomblo pun kita tanya, kamu lebih milih sendiri selamanya apa nikah nanti? Pasti dimilih nikah. Dan semua sepakat.
namanya keluarga punya problematika. Semakin ada anggota baru, semakin banyak ujian. Ketika bapak-bapak punya anak bayi, apa ujiannya? Istri nggak 100% melayani kita, enggak. Harus melayani bayi yang baru lahir. Apalagi kalau giginya baru mau tumbuh, waduh rewelnya Masya Allah. Ujian. Tapi dengan begitu kita tetap nggak mau melepas. Tetap saya pengen status saya menikah. Kalau yang seperti itu aja kita mau, harusnya status keislaman kita, kesunahan kita, keagamaan kita, itu harus lebih dipertahankan. Jangan terperdaya melihat orang yang bebas tanpa agama. Misalnya kalau kita udah menikah, punya tanggungan banyak, bekerja, kadang enaknya jadi jomblo ya, bebas kemana, apa kata itu, kata apa, Kus Plus, ya. Kena lagu dia, apa, kemana-mana asal pun suka, karena nggak ada istri. Rata-rata yang beristri nggak ada mikir gitu, mendingan beristri, ada tanggung jawab daripada jomblo memang bebas, tapi kebebasan dia itu nggak enak sebenarnya bagi orang yang menikah. Mending kayak aneh, ada istri gitu. Ada tanggungan, ada tanggung jawab, ada kelakian Anda sebagai laki. Gitu mikirnya tuh. Walaupun di depannya hadir beberapa anak-anak muda yang masih jomblo dan dia bebas ngakak kemana-mana, ke kafe kemana-mana, pesiar kemana-mana, kayaknya enak ya? Enggak, lebih enak beristri. Oke, kalau misalnya ada yang belum beristri, masih jomblo dengan yang udah beristri, walaupun yang jomblo ini kelihatan lebih bahagia, akan tetap kalah. Buat apa kalian bahagia lah capek-capek pesiar tapi jomblo? Mesti kalah, udah kalah. Nah sekarang begitu pun kita dalam masalah keagamaan. Dalam berislam ini ujiannya banyak. Dalam berhukum dengan hukum Islam ujiannya banyak. Tapi kalau ngerti nikmatnya Islam, nikmatnya beramal, mau dicaci bagaimanapun, mau ngelihat orang-orang kafir mereka tuh bebas mau ngapa-ngapain, kita tetap lebih bertahan dengan kondisi kita walau dengan penuh ujian beragama ini. Kalau kita ngelihat persepak bola misalnya, mereka gaji gede Pak. 1 jam di kehidupan mereka aja itu bisa harganya bisa berapa miliar. Sebagian mereka, Masya Allah. Persepak bola barat maksud saya. Kalau Indonesia saya nggak tahu. Nah, dan mereka bebas ngapain aja. Orang lihat kan kalau misalnya datang dari bis, naik bis, mau pertandingan tuh, biasanya mereka keluar dari bis menuju ke lapangannya itu, ke stadionnya itu, mereka pakai kaos, ada yang pakai jaket, kemudian sambilin headset, sambil ngunyah permen karet. Hidupnya wah enak jalan gitu, hidupnya enak sekali dengan jaket yang branded dan mungkin parfumnya mungkin luar biasa lah. Style, dan kemudian banyak para fans mereka mendiakan namanya ya fulan mereka. Semua itu udah dunia lengkap itu. Dan antum urusannya apa? Capek jualan cilok demi mencari nafkah. Capek jualan dimsum demi mencari nafkah. Saya ada ikhwan pengajian Cibinong. Kalau kajian saya habis subuh nih, hari Ahad, pekan keempat, itu ada penjual dimsum itu. Kalau misalnya habis kajian langsung jualan, langsung ngelayanin banyak dari capek. Tapi kalau misalnya kita tanya ke penjual dimsum nih, antum lebih baik kayak gini jualan dimsum sambil kajian, atau antum jadi pesepak bola tenar yang 1 jam aja hidup antum itu bisa ratusan juta nilainya. Mau pilih mana? Pasti dia lebih milih jadi pedagang dimsum. Berarti barometernya ini bukan masalah nominal. Barometer masalah ini iman. Keterangan hati dengan iman. Iya. Maka barang siapa yang beriman kepada Rasul dan taat, siap-siap. Banyak ujian. Ya.
Tapi kalau misalnya dia kafir, sebenarnya ujiannya lebih berat, lebih besar, dan lebih kontinu. Karena ujian dan fitnah musibah buat mereka itu abadi. Adapun orang beriman, fitnah musibah ujian mereka sementara. Bahkan di balik ujian ada hikmah. Bahkan kalau misalnya orang beriman ini diuji, difitnah, dia bisa menetralisir semua itu menjadi mudah dengan apa? Zikir. Dengan apa? Zikir. Ya. Makanya ketika kemarin anak Cengkareng berapa hari lalu, ya, kita sedikit berbincang tentang orang Jakarta, Jabodetabek sebenarnya. Coba lihat, pergi di hari kerja Senin sampai Jumat, macet nggak Pak? Macet. Pulang, macet. Menaik motor tuh, sampai encok dah tuh pinggang tuh. Dan itu capek mas, sampai rumah udah capek. Umum biasanya gitu, sebagian orang. Maka dikatakan itu orang Jakarta sabar-sabar ya. Ya sabar. Tersiksa nggak mereka? Sebagian tersiksa. Sebagian terganggu stabilitas emosinya. Apalagi udah macet, panas, capek, diomelin bos, sakit gigi lagi. Wah itu lengkap itu. Maksimal itu, nggak enaknya. Tapi kemudian bagi kita semua insya Allah, semua itu kalau dimanfaatkan dengan zikir enak rasanya. Enggak? Enak beneran Pak. Sekarang coba aja zikir pagi petang. Pas lagi berangkat kerja, zikir pagi coba. Karena ada zikir pagi atau petang yang memang cukup panjang durasinya bagi sebagian orang. La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa alhamdu wa la kulli syai'in qadir. Sehari berapa Pak? 100 sok silakan. Kalau nambah boleh, tapi jangan ditentukan nilainya berapa. Yang penting nambah terserah. Baca itu terus sampai 100 bisa nggak? Bisa. Di atas motor? Bisa. Di mobil? Bisa. Kemudian subhanallah bihamdi berapa? 100. Apalagi satu lagi yang 100 Pak? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Coba baca itu. Atau dengerin kajian pas di mobil misalnya. Macet, harus banyak sabar. Belok dikit diklakson, dah dengerin kajian tazkiyatun nufus. Enggak kerasa sampai ternyata. Peluh keringat ataupun kesal hati tidak dapat, yang ada ketenangan karena menyimak kajian atau Al-Quran atau zikir. Itu solusinya jemaah. Jadi sabarnya orang Jakarta walaupun nggak semuanya kayak gini, jarang malah kayak gini. Sabarnya orang Jakarta karena apa? Karena udah pasrah sama nasib. Tapi sabarnya orang beriman karena mengisi waktunya untuk mendulang pahala di balik fitnah ini. Itulah jemaah orang beriman. Netralitor atau yang menetralisir fitnahnya adalah zikir. Ya. Sampai jam berapa? Suruh. 5.30, taib 6 menit lagi insyaallah. Biasanya ada tanya jawab Mas? Ada. Tapi biasanya ada yang nanya enggak? Insyaallah ada. Kalau enggak ada ya kita tutup. Baik, kemudian di sini katakan fala budda min husulil alami likulli nafsin sawa'un amanat am kafarat. Maka mestilah ada yang namanya sakit, alam sakit. Untuk setiap jiwa, baik beriman maupun kafir. Jadi jangan terperdaya dengan ketawanya dan senyumannya orang-orang kafir yang mereka nikmat dengan dunia mereka. Jangan terperdaya dengan itu. Karena pasti ada alam, yaitu rasa perih dan sakit, baik beriman maupun kafir. Tapi bedanya gimana? Gini bedanya. Lakinnal mu'mina yahsulu lahul alamu fid dunya ibtida'an thumma takunu lahul aqibatu fid dunya wal akhirah. Tapi orang beriman ada perihnya di dunia pada awal mulanya, ada perihnya di dunia. Cuman kemudian berikutnya al-aqibah, kesudahan yang baik itu akan ada buat dia di dunia dan di akhirat. Jadi perihnya di awal aja dulu. Habis itu enak. Taib. Antara yang sesar dengan lahiran normal. Bapak pilih mana, Pak?
Ya pasti pilih normal lah, namanya normal kan ya. Taib. Kalau normal perihnya kapan Pak? Di awal bukan? Di awal. Sesar? Mungkin pas ini kan di apa namanya? Dibius apa? Dibius ya total ya. Jadi nggak begitu kerasa. Mungkin ya, anak nggak mau nyoba untuk diri anak ya. Ya nggak keluar juga dia. Tapi kemudian efeknya sakitnya kapan? Entaran. Itu kadang-kadang itu yang bikin traumatik bahkan itu. Efek sampingnya itu. Dan kemudian ada batasan dari dokter. Ya enggak Pak? Ya kan? Rentang kehamilan ini dengan kehamilan berikutnya berapa? 2 atau 3 tahun tergantung dengan kondisi orang ini, ya kan ya? Tuh, ada efek samping. Dan juga bahkan ada pembatasan berapa yang bisa dilahirkan. Maksimal 3 kata sebagian dokter. Maksimal 2, bahkan ada yang nekat dan 4. Maksimal 4 untuk kelahiran. Tapi biasanya rata-rata 2 atau 3. Jangan lagi habis itu. Ya kan Pak ya? Iya. Syuf lihat. Saya bukan karena istri saya juga pakai sesar Pak, karena ada sakit. Cuma maksudnya di sini adalah mendingan perih ibtidaan di awal-awal, tapi habis itu insya Allah akibatul amrnya itu kesudahannya enak. Dibandingkan dengan instan di awal tapi perih di berikutnya dan akan ada pembatasan. Gitu Pak ya? Ya. Beda dengan orang kafir, tahsulu lahu ni'matu ibtidaan thumma yasiru fil alam. Orang kafir dapat nikmat di awal tapi habis itu apa? Menjadi apa? Perih setelahnya. Perih setelahnya itu. Mau yang mana itu? Semua ada ujiannya. Jadilah orang beriman. Kalau orang beriman, akibatul amrnya kesudahan perkara itu baik semua insyaallah. Seorang pria berkata kepada Imam Syafi'i, "Ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah," yaitu Imam Syafi'i, "ayyuma afdal lirrajul?" Mana yang lebih baik untuk orang, untuk manusia? "An yumakkana aw yubtala?" Ya. Apa yang terbaik buat seorang manusia? An yumakkan aw yubtala. Sebentar Pak. Ini supaya Taib. Surat Al-Ankabut. Mana yang lebih baik bagi manusia? Ditamkin atau dikokohkan atau dia diuji? Coba biar saya lihat terjemahan yang lebih cocok, takutnya salah. Ditanya kepada Imam Syafi'i, "Wahai Imam Syafi'i, manakah lebih utama? Orang yang diberikan kemapanan, tamkin, kemapanan, atau orang yang diberikan cobaan?" Ya, mana yang lebih enak? Kalau kita lihat nih, sebentar, dihabisin dulu nih, dihabisin. Ada orang sudah established berarti udah kaya dia, udah mapan lah, udah punya rumah, nggak ngontrak lagi, kemudian udah punya mobil, anaknya kuliah semua, masya Allah. Mapan ya, mapan, established, mumakkan namanya dia. Dan ada yang orang mubtala, lagi diuji dia, entah dengan kemiskinan, kenakalan anak, wah riwah pokoknya lah. Mana yang lebih bagus ya Rasulullah? Ya, wahai Imam Syafi'i, bukan Rasulullah, Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i menjawab nih, gini, la yumakkanu hatta yubtala. Orang itu nggak bisa mapan kecuali diuji dulu. Itu kata Imam Syafi'i. Karena kemapanan tanpa ujian sebelumnya ini bukan kemapanan. Kebetulan ini bukan kemapanan. Ya emang udah takdirnya dia dapat enak dah tuh. Tapi emang habis itu dia bakal mapan terus gitu? Enggak. Orang misalnya anak-anak bocil-bocil atau anak-anak remaja yang dimanjakan dengan kekayaan orang tuanya belaka, tidak pernah merasakan kesulitan hidup. Jangan Anda kira bahwasanya next time ketika mereka sudah tua itu bakal seindah hidup Anda.
Apalagi di masa depan itu lebih sulit lagi mungkin ujiannya. Maka boleh jadi kenapa kita Allah kasih kemapanan dan enak? Ya karena masa lalu kita yang pahit. Dengan pahit itu akhirnya menjadi manis. Dengan ujian itu kemudian menjadi kemapanan. Maka benar kata Imam Syafi'i, la yumakkanu hatta yubtala. Tidak dimapankan seseorang sampai dia itu diuji dulu, baru bisa mapan. Karena zahir yang mapan atau kemapanan yang hanya zahir tanpa ujian sebelumnya itu hanya kemapanan zahir belaka, tapi dalam batinnya rapuh. Fa inna Allaha ibtala Nuhan wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammad sallallahu wa sallamu alaihi ajma'in. Allah Ta'ala telah memberi fitnah dan ujian kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, ulul azmi. Allah beri ujian. Itu mereka paling berat ujiannya itu 5 nabi ini alaihi wassalatu wassalam. Falamma sabaru makkanahum. Ketika mereka bersabar dengan segala ujian itu, maka Allah kokohkan, Allah mapankan mereka dalam dunia dakwah. Fala yadhunna ahadun an yakhlusa minal alami albattah. Jangan seorang pun dari kita menyangka dia akan bebas dari perih sama sekali. Enggak. Ya, anak-anak kita lebih enak mana? Diuji di masa belajarnya mereka, di masa muda mereka diuji, atau mereka dimapankan dari awal, dienakin dari awal, saking sayangnya kita, tapi nanti sepeninggal kita mereka bisa apa? Begitu. Dan saya tidak sedang mendikte bapak-bapak, karena bapak-bapak jauh lebih paham dalam masalah ini daripada saya. Begitu pula dalam beriman jemaah. Sunnatullah yaitu apa? Supaya kita ini mapan keimanannya, ujian itu bertubi-tubi. Begitu. Bukankah kerut-kerut di kulit kita itu adalah goresan-goresan catatan sejarah kehidupan kita yang penuh ujian? Iya. Begitu jemaah sekalian. Jadi kita cukup untuk materi sampai sini insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Cukup sampai sini insyaallah. Tutup. Jika ada mungkin tafadhal, jika tidak ya khalas. Ada yang bertanya jemaah sekalian? Tafadhal. Ya, sudah belajar. Terkait satu pekerjaan yang memang tidak boleh syariat Islam. Ya. Dia tahu kalau dia tinggalkan itu depan mata ada ujian, misalnya kekurangan harta atau kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dan lain sebagainya itu, sehingga dia tidak berani untuk berangkat berhijrah. Dan kita sebagai saudara seiman yang menginginkan kebaikan untuk saudara kita tersebut, apa yang terlebih dahulu harus kita sampaikan agar mereka yakin ya memang dalam hijrah itu pasti ada ujian gitu, dan tapi di situ banyak simpan kenikmatan yang yang tidak mungkin akan mereka rasakan sebelumnya mereka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya bagaimana memahamkan kepada diri kita atau saudara kita yang mereka itu mengalami situasi sedang berada di pekerjaan haram gitu ya, anggap ya. Dan kalau resign dari pekerjaan tersebut, maka terhampar bayangan kefakiran gitu ya. Intinya gitulah ya. Ya. Baik. Bagaimana cara memahamkannya supaya bisa teguh meninggalkannya dan yakin akan Allah? Satu, tadi ayat tadi ya, Al-Ankabut awal-awal. Kalau emang sampean pengen hijrah dari pekerjaan haram, maka iya, ada fitnahnya, ada ujiannya. Itu kabar gembira buat dia. Kenapa kabar gembira? Itu ladang pahalanya dia di situ. Ya, itu satu. Kemudian nanti silahkan sampean buka
Al-Baqarah 268. Bukan 286, itu ayat terakhir. 268 dan 269. Ya, yang di sini. Ketika kita ingin meninggalkan yang haram menuju yang halal, boleh jadi terbayang-bayang kefakiran, kesulitan, ini nanti gimana, baper, galau dan seterusnya. Kata Allah, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim." Itu jawabannya. Asy-syaitan, setan itu akan menjanjikan untuk kalian kefakiran. Ya. Atau bisa di ayat Al-Imran, "Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah." Itu hanyalah setan sedang nakut-nakutin para walinya. Sebenarnya Allah mengatakan para wali Allah ditakut-takutin oleh setan. Fala takhafuhum wa khafuni. Jangan kalian takut pada setan-setan itu, tapi takutlah padaku. Nah, jawabannya juga jangan takut dengan ancaman sempitnya rezeki di masa hadapan, tapi takutlah pada Allah. Dia nggak bakal mati sebelum selesai rezekinya. Jadi rezeki itu dijamin sama Allah. Nah, setan itu menakut-nakutin, sementara Allah menjamin. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah menjanjikan untuk kalian satu, diampuni kalau misalnya dia hijrah dari pekerjaan haram itu. Diampuni, itu satu. Wa fadla, dan dapat keutamaan dari Allah, berarti pasti dapat rezeki, yakin. Tapi memang ada ujiannya di awal-awal. Kemudian Allah tegaskan, wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas, ilmunya maha luas, rahmatnya maha luas, kasih sayangnya dan seterusnya. Alim, maha mengetahui. Ini obat banget ini. Wasi' dan alim, maha luas. Jadi jangan disempitkan oleh pikiran kita yang disempitkan oleh syaitan. Wah, kalau saya tinggalin yayasan ini, atau saya tinggalin keuangan ini atau pekerjaan ini, anak saya 3, 1 mau kuliah, ntar gimana biaya dan seterusnya. Aduh, bingung ini. Kalau misalnya saya resign, aduh, di mana nanti saya kerja? Ya Allah, Allah akan ampuni sampean, dan Allah itu punya banyak keutamaan, kelebihan yang dipersiapkan buat sampean. Dan Allah maha luas pula rahmat dan karunia-Nya. Dan Allah maha tahu kok kicauan hati antum, gitu. Ya udah, fokus aja ke Allah Ta'ala. Hijrah, maka akan Allah Ta'ala berikan yang terbaik. Itu yakinkan di surah Al-Ankabut dan Al-Baqarah 268-269. Itu kalau direnungi perkata-perkata, udah langsung resign itu. Iya, karena janji Allah itu pasti, sementara janji setan itu palsu. Iya, emang dikira kalau misalnya kerja di haram nggak miskin, nanti tetap kelihatan miskin. Betapa banyaknya orang yang kerja di perusahaan haram atau dengan cara yang haram, duitnya banyak, tapi tetap mentalnya mental miskin. Apa di antara mental miskin apa? Sibuk dengan dunia saja. Itu di antara mental miskin. Walaupun punya duit banyak. Ya, sibuk dengan dunia saja karena dia sibuk menjilati debu dunia. Capek dia dengan itu. Itu mental miskin, jemaah. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Ada lagi ya, jemaah sekalian? Atau cukup? Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Itu antum ngapain Pak megang itu? Nggak ada suaranya. Dan ujian itu kan bukan hanya berupa musibah. Ya. Ya. Harus ujian. Harus apa? Kalau kita nikmat, ayo kita sedang diuji, ya. Bagaimana caranya untuk menyadari itu? Ya, jazakumullah khairan. Terima kasih, Pak. Betul kata beliau, dan memang itu juga firman Allah Ta'ala surat Al-Anbiya. Wala nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Keburukan maupun kebaikan itu semua fitnah, ujian, betul. Selama di dunia ini ujian semua isinya.
Bagaimana caranya supaya ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita menyadari bahwasanya kita sedang diuji? Bagaimana caranya? Ingat bahwasanya tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Bahwasanya kalian pasti akan ditanya di hari nanti tentang kenikmatan. Selesai. Ya enggak? Harta yang halal ada hisabnya. Harta yang haram ada azabnya. Enggak? Ujian bukan? Yang haram ada azabnya, hisabnya pasti ada, tapi azabnya ujung-ujungnya azab dunia akhirat. Harta yang haram. Harta yang halal tetap ada pertanggungjawabannya di akhirat. Jadi tetap ini yang halal pun tetap ditanya. Juga tidak bergeser kaki hamba di hari kiamat nanti sampai ditanya, di antaranya an malihi min aina, ya, hartanya itu dari mana. Oke, kalau halal pun dia manfaatkan buat apa, ditanya lagi. Itu caranya. Bahwasanya yang halal dan nikmat ini pun ini juga ujian dunia dan akhirat. Pertama ujian ini, yang ini al nikmat halal, ujian. Akan ditanya. Nah itu caranya. Caranya supaya kita ingat bahwa ini semua ujian. Walaupun nikmat. Ilmu juga ditanya nanti. Diamalkan enggak? Diamalkan apa enggak? Suatu ketika Nabi SAW bersama beberapa sahabatnya lagi kelaparan. Kemudian ada jamuan makanan, alhamdulillah. Walaupun enggak begitu glamor, tapi cukuplah, berkah lah. Sederhana tapi berkah. Makan kemudian, wah itu senang banget, para sahabat senang banget, karena namanya orang lagi lapar, ya apa aja bakal suka pak. Orang yang tadinya anti dengan warteg, pengennya masakan Padang, tapi kalau udah lapar, jangan ke warteg, cilok aja suka dia. Ya, saya tadi malam makan mie Aceh pak. Sebelumnya istri saya orang Aceh, keluarga mertua saya orang Aceh. Saya nggak suka mie Aceh, karena gede-gede pak. Ya, tadi malam saya habis kajian lapar banget. Bungkusin sama panitia, kita makan bareng, ternyata mie Aceh. Saya mau bilang, ini saya nggak suka, tapi ini kan dikasih, lapar lagi. Iya saya makan, kok enak ya? Di situ saya baru sadar, bahwasanya kalau lapar apa aja enak, selama makan dikasih pula, gratis pula. Nikmat. Rasulullah ketika itu bersama para sahabat lagi lapar, kemudian Allah takdirkan ada undangan jamuan makanan. Akhirnya mereka makan, dan setelah makan itu senang banget para sahabat, karena ya begitulah enak. Terus Nabi SAW mengingatkan, ketahuilah semua ini akan ditanya nanti di hari akhir. Ya Allah. Jadi gimana? Apakah kalau kita ingat bahwa semua ini akan ditanya di akhir, kita akan ujub dengan properti kita? Kita masih menyombongkan mobil kita? Itu dia jemaah. Begitu caranya Pak. Ya. Mungkin saya cukup sampai sini aja insyaallah ya. Jazakumullah khairal jaza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Semoga ya sedikit bermanfaat. Jika ada kekurangan maka itu memang diri saya. Jika ada kelebihan maka Allah Ta'ala yang Maha memberi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.